Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Seputar Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang soal tes kemampuan akademik untuk SMP Bidang Studi Matematika untuk tahun 2026 part 10. Untuk part 10 ini kita akan berbicara tentang aljabar. Nomor 1. Barisan jumlah tabungan yaitu 5.000, 8.000, 11.000 dan seterusnya. Tabungan bulan ke-5 adalah A 20.000, B 17.000, C 23.000 dan D 14.000. Kita jawab. Jadi kita hamparkan dulu 5.000, kemudian F8.000 dan FP 11.000. 5.000 ke 8.000 itu bedanya adalah 3.000 atau 5.000 tambah 3.000. Kemudian 8.000 ke 11.000 juga sama, yaitu semuanya ditambah dengan 3.000. Nah, ini tabungan bulan kelima. Jadi bulan pertama ini, bulan kedua, bulan ketiga. Berarti untuk bulan keempat juga ditambah 3.000, hasilnya adalah jadi 14.000. Nah, kemudian setelah 14.000, kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 17.000 ya. Nah, namun kita pakai rumus dulu ya. Tabungan bulan kelima itu sama dengan 5.000 ditambah, jadi awal 5.000 ditambah 4 kali 3.000, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu sama dengan 5.000 tambah 12.000, jadi 4 kali 3.000, karena di sini ya, 4 kali 3.000 itu penambahan pertama 3.000, penambahan kedua 3.000, penambah 3.000 dan penambahan keempat 3.000. Hasilnya adalah 17.000. Jadi di sini adalah 17.000. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, 17.000. Kemudian soal yang kedua, 2 kali umur Ani ditambah 5 sama 25 tahun. Umur Ani sekarang berapa? Apakah A 10 tahun? Apakah B 15 tahun? Apakah C 12 tahun? Apakah D 8 tahun? Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat ya. 2 kali umur Ani berarti 5 di sini. Berarti di sini 2 kali umur Ani bisa dikatakan di sini adalah 10. 2 kali 10 tambah 5 kan 25 ya. Jadi bisa kita langsung jawab bagian A 10 tahun. Namun kita jawab dengan eh, rumus ya. 2 kali umur Ani tambah 5 tahun sama dengan 25 tahun. Bisa ditulis lagi seperti ini secara matematis. 2 kali umur Ani sama dengan 25 tahun dikurang 5. Jadi yang sebelah kanan pindah ke sebelah berubah menjadi minus ya. Yang tadi positif jadi minus. Tahu 2 kali umur Ani atau umur Ani sama dengan 20, kan ini 25 kurang 5 ini adalah 20. Kemudian masing-masing kita bagi 2 ya. Berarti 20 bagi 2 tahun. Atau menjadi umur Ani sama dengan 10 tahun. Jadi saya ulang sedikit lagi. 2 kali umur Ani tambah 5 tahun sama dengan 25 tahun. Kemudian ini kita satukan dengan yang memiliki unsur yang sama, itu tahun. Sehingga di sini positif, pindah ke sebelah sama dengan menjadi negatif. Begitu sebaliknya. Kalau di sini positif, pindah ke sebelahnya menjadi negatif. Karena di sini positif, maka pindah ke sebelah sama dengan ini menjadi negatif. Sehingga umur Ani sama dengan 25 kurang 5 adalah 20 tahun. Kemudian 2 kali umur Ani berarti bagi 2. Berarti umur Ani sama dengan 10 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah A, 10 tahun. Selanjutnya nomor yang ketiga. Fungsi biaya sama dengan Y sama dengan 5X tambah 20. Biaya untuk 4 item sama dengan berapa? Apakah A 40 dolar? Apakah B 20 dolar? Apakah C 60 dolar? Atau D 100 dolar? Kita jawab. Fungsi biaya Y sama dengan 5X tambah 20. Sehingga Y sama dengan 5 dikali 4. Karena dia 4 itemnya, X-nya item. 5 kali 4 ditambah 20 menjadi 20 tambah 20 atau Y sama dengan 40. Sehingga Y-nya itu adalah 40 dolar. Maka jawaban yang cocok itu adalah pada bagian A, 40 dolar. Kemudian soal yang keempat. Soal hot ini ya. Toko A jual baju Rp50.000 dan celana 70.000.
Beli 2 baju tambah dengan dua baju, 3 celana itu sebenarnya 340.000. Nah, verifikasi harga celana jika harga baju tetap maksudnya ya. Apakah A 70, apakah B 60.000, apakah C 80.000, apakah D 75.000. Kita jawab. Nah, ini ilustrasi baju dan celananya. Jadi beli 2 baju, 3 celana itu sama dengan 2 kali 50.000 karena di sini jelas 50.000. Karena yang diverifikasi hanya harga celana, maka harga celana tidak kita cantumkan. 2 kali 50.000 ditambah 3 kali harga celana itu sama dengan 340.000. Atau menjadi 3 kali harga celana itu sama dengan 340 dikurang 100. Dari mana 100-nya itu berasal dari 2 kali harga baju. Jadi 2 kali 50.000. Sehingga 3 kali celana sebenarnya 340.000 kurang 100.000. Atau pembelian 3 celana itu sama dengan 240.000. Sehingga harga celana sama dengan 240.000 bagi 3. Atau sama dengan 80.000. Jadi koreksi harga celana itu bukan 70.000. Yang benar adalah 80.000. Sehingga jawab yang benar adalah bagian C, 80.000. Kemudian nomor yang kelima, termasuk hot juga. 2 mobil start bersamaan. Mobil A melaju dengan kecepatan 60 km/jam dan mobil B melaju dengan kecepatan 80 km/jam. Jarak antara mobil A dan mobil B adalah 280 km. Mereka bertemu setelah berapa jam? Apakah A 2 jam? Apakah B 3,5 jam? Apakah C 2,5 jam? Ataukah D 4 jam? Jadi kita lihat mobilnya. Sini anggaplah mobil pertama, atau mobil A. Kemudian di sini adalah mobil B. Ini A, kemudian ini mobil B. Kemudian mobil A itu jaraknya dengan B itu adalah 280 km. Kemudian kecepatan mobil A itu adalah 60 km/jam. Kemudian kecepatan mobil B adalah 80 km/jam dengan arah yang berlawanan. Nah, untuk persoalan ini seperti ini, kecepatannya itu untuk menempuh jarak 280 km ya, dari ujung ke ujung itu berarti kecepatannya ditambah ya, jadi kecepatannya relatifnya itu jadi kecepatan mobil A ditambah kecepatan mobil B. Ya, berapa waktunya dengan kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B akan bertemu dengan jarak yang mereka tempuh berdua adalah 280 km. Jadi kita memakai kecepatan relatif, yaitu kecepatan mobil A ditambah kecepatan mobil B. Berarti 60 ditambah 80 sebenarnya 140 km/jam. Kemudian kecepatan relatifnya itu jelas ya 140 km/jam. Kemudian jarak itu adalah kecepatan kali waktu ya. Di rumus fisika dasar, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Karena kita di sini mencari waktu, berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di mana kecepatan di sini yang kita masukkan adalah kecepatan relatif. Atau menjadi 280 dibagi dengan 140, itu sama dengan 2 jam. Jadi mereka akan bertemu setelah 2 jam. Nah, yang masih bingung, kita akan melihat apa benar dengan waktu tersebut mereka akan bertemu. Yang pertama adalah jarak tempuh A dengan waktu 2 jam, berarti 2 kali kecepatannya, 2 kali 60 itu sama dengan 120 km. Jadi dia ada pada saat 120 km itu, pada saat 2 jam dia sudah ada di 120 km. Kemudian jarak tempuh mobil B itu adalah 2 kali 80 atau sama dengan 160 km. Berarti setelah 2 jam dia akan menempuh jarak 160 meter. Jadi kelihatan di sini bahwa jarak tempuh adalah 120 itu masih kurang 160 km. Nah, sedangkan jarak tempuh B yang 160 km itu masih kurang 280 km ya. 120 km ya untuk menjalani jarak 280 km. Jadi jelas bahwa jarak tempuh keduanya adalah 180 tambah 160 itu sama dengan 280 km. Sehingga tepatnya memang harus 2 jam jarak tempuh kedua mobil sehingga dia bertemu di tengah. Ya, di tengah jalan yang berjarak 280 km. Sehingga jawaban yang benar itu ya adalah bagian A ya, 2 jam. Jadi mobil bertemu setelah 2 jam dengan rincian mobil A menempuh jarak 120 km, sedangkan mobil B menempuh jarak 160 km. Ya.
Jadi jaraknya adalah 120 km untuk mobil A. Kemudian jarak tempuh untuk B adalah 160 km. Saya ulangi kembali. Jarak tempuhnya ada 120 km, berarti masih ada 160 km yang belum dia lalu untuk menempuh 280 km. Begitu pula untuk jarak mobil tempuh B ya. 160 km itu masih ada 120 km yang belum ditempuh dengan jarak 280 km tersebut. Jadi sehingga mereka bertemu pas di A menempuh jarak 120, sedangkan B menempuh jarak 160, dan setelah jumlahkan adalah 280 km, itu dalam waktu 2 jam. Jadi yang benar jawabannya adalah A ya, 2 jam. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.